Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 10 Juni 2025. Keutamaan Kristus. Ibrani 1 ayat 5-14. Segala kuasa, baik di bumi maupun di surga, telah diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya semua makhluk di bumi dan di surga takluk kepadanya. Dalam bacaan kita, penulis kitab Ibrani mempertegas bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sekalipun malaikat adalah makhluk surgawi dan tugasnya melayani Allah, tapi tidak memiliki status yang sama dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Allah memerintahkan malaikat menyembah Yesus di ayat 5 dan 6. Karena dia layak disembah oleh segala makhluk, baik di bumi maupun di surga. Malaikat adalah pelayan, sedangkan Yesus adalah Raja yang duduk di sebelah kanan Allah dengan tongkat kerajaan yang kekal. Di ayat 7 dan 8. Yesus Kristus, anak Allah, memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Selain itu, penulis kitab Ibrani memberikan penekanan bahwa tidak ada malaikat yang pernah dipanggil sebagai anak Allah oleh Allah. Hanya Yesus yang diakui sebagai anak yang memiliki kuasa dan martabat yang jauh melebihi malaikat-malaikat di surga. Oleh karena identitasnya sebagai anak Allah dan perannya sebagai raja serta keilhannya sebagai sang firman, Yesus memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Yesus bukan nabi ataupun utusan, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam Yesus kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal, karena Yesus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan, keagungan, dan kemuliaan. Yesus Kristus memberikan keteguhan iman kepada kita sebagai umatnya. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kita menempatkan Yesus paling utama dalam hati dan pikiran kita. Karena Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dibayar bukan dengan barang yang fana atau dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dengan demikian, hendaklah kita menyembah Dia dengan sepenuh hati, karena Dia adalah Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan serta penyembahan dari kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.
Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.